Candi Pelausan bukan hanya saja sebuah bangunan bersejarah, tetapi juga merupakan simbol keharmonisan ya antara cinta dan toleransi dalam sejarah kerajaan Mataram kuno. Kisah di balik pembangunan menjadi inspirasi dan menarik perhatian wisatawan hingga saat ini. Halo, jumpa lagi di channel Kurnia Wonderful. Kali ini saya akan berkunjung ke Klaten, Jawa Tengah. Dan Kurnia Wonderful akan mengajak teman-teman semua ke candi dengan arsitektur masa lalu yang indah ya. Dan candi ini mahakarya dari Raja Mataram kuno, yaitu Rakai Pikatan. Sebelum kita masuk ke kompleks candinya, kita bayar tiket masuk dulu di loket yang sudah tersedia. Dan ini dia penampakan kompleks Candi Pelausan yang megah dan besar ya. Ini baru sebagian direnovasi, apalagi kelak jika selesai dipugar hingga menjadi utuh seperti siakala, kita akan melihat kemegahan dan keindahan Candi Pelausan ini ya. Candi Pelausan termasuk mahakarya dari Raja Mataram kuno, Rakai Pikatan. Candi ini dibangun sebagai persembahan kepada istri tercinta Pramodawardhani yang beragama Buddha, sedangkan Rakai Pikatan sendiri beragama Hindu. Nah, ini di depan ini ada stupa yang besar ya. Jadi candi-candi ini ya dikelilingi sama stupa ya. Ini stupa nih. Ini masih asli ya, tumpul gitu ya stupanya. Ini juga stupa yang lebih besar lagi. Nah, ini belum tersusun rapi, atau mungkin ketika bencana alam ini gubrah semua ya. Jadi sekarang tinggal puing-puing begini, belum dieskavasi lagi. Nah, ini yang bentuk utuhnya ya, seperti ini. Terus di sekeliling ya, ini ada candi yang utama, dan di sekelilingnya ini biasanya seperti perwara-perwaranya gitu ya, candi perwara ya, atau candi pendamping. Yang menjadi ciri khas atau penanda dari setiap candi perwara ini adalah tulisan aksara seperti ini ya, yang merupakan nama-nama dari penyumbang atau merupakan persembahan dari suatu daerah yang berbeda-beda. Hal ini ditandai dengan adanya relief kuno yang ada di setiap dinding luar candi perwara ini ya. Dan ini adalah yang menunjukkan siapa pemberi candi perwara tersebut. Kalau sekarang ibaratnya seperti kecamatan yang memberikan persembahan berupa candi pada daerah di sekitarnya ya. Di tengahnya ini ya, di sini ada seperti
benteng ya atau pagar yang mengelilingi ini ya candi utama ini dua ini ya. Kemegahan candi ini menjadi saksi bisu akan kasih sayang sang raja kepada sang permaisuri ya. Dengan mengunjungi candi ini kita seolah diajak menyelami kisah romantis dari masa lampau ya. Dan kita akan mengagumi keindahan arsitektur kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Nah ini ya, di setiap pintu masuknya ya, di sini ada patung ya, berupa ada arca ya, berupa arca Batara Kala ya. Nah untuk dalam candinya semuanya kosongan aja ya. Nah, sini tangga ya, ini sama semua nih model candinya. Sampai sini masih luas nih ya, yang belum diekskavasi ini masih ada lapisan tanahnya ya. Nah ini simetris ya, dari candi ini tuh simetris ya. Ini juga ada candi ya, yang ini simetris. Zaman dulu udah bisa bikin simetris kotak gini ya. Udah modern lah, ini juga sama semua nih sampai sana nih. Oh, ini ada pohon gede nih. Ini tempat apa ya, penampungan sementara candi-candi yang belum diekskavasi ya. Nah ini di tengah-tengah begini ada altar ya. Candi Pelausan ini juga memiliki semacam ruang ujian ya. Ruang ujian ini dahulu dikenal dengan nama istilah mandapa. Dahulunya para murid belajar di Candi Pelausan akan diuji ilmunya di mandapa ini ya. Dahulunya mandapa ini berbentuk seperti joglo dengan tiang yang terbuat dari kayu. Dan ini dapat dibuktikan dengan adanya umpak di sekitar mandapa ya. Seperti yang di bawah ini adalah bekas umpak untuk penyangga dari joglo. Para murid akan diuji satu persatu dan dinilai oleh 21 dewa yang duduk di hadapannya. Ujian ini menjadi salah satu hal yang perlu dilalui oleh para murid untuk menjadi seorang cendekia. Inilah 21 dewa dengan berbagai posisi yang mewakili berbagai aspek kebaikan dan kebijaksanaan. Konon dikeramatkan dan dipercaya sebagai penguji murid yang melakukan ujian ya. Dewa-dewa ini duduk berjajar rapi memantau prosesi ujian yang sedang berlangsung. Ujian ini dipercaya sebagai bentuk pengujian moral dan spiritual bagi para murid. Memasuki area candi, kita disambut oleh sepasang arca Dwarapala yang saling berhadapan sebagai penjaga pintu masuk. Arca tersebut berjumlah 4 buah yang masing-masing mengapit candi utama, utara, dan selatan. Arca Dwarapala adalah patung penjaga gerbang atau pintu yang sering ditempatkan di candi atau kompleks suci, baik dalam kepercayaan Hindu maupun Buddha di Nusantara. Arca Dwarapala berfungsi sebagai penjaga gerbang suci dan menghalau energi negatif atau
makhluk jahat, dan juga sebagai simbol kekuatan dengan menggambarkan sesosok raksasa dengan wajah garang dengan memegang senjata gada dan melambangkan kekuatan dan kewibawaan. Setelah kita melewati Arca Dwarapala, terdapat Gapura Kori Agung ya, dan tembok keliling yang mengelilingi kedua candi utama. Ini dia Candi Kembar ya, penampakannya seperti ini. Candi Kembar bercorak Buddha yang dibangun oleh Rakai Pikatan pada abad ke-9 Masehi sebagai bukti cinta dan toleransinya terhadap Sang Prameswari ya, Pramodawardhani yang menganut agama Buddha, sedangkan Rakai Pikatan sendiri beragama Hindu. Candi ini melambangkan harmoni antara agama Hindu dan Buddha yang dianut oleh pasangan tersebut. Candi Pelausan bukan hanya saja sebuah bangunan bersejarah, tetapi juga merupakan simbol keharmonisan ya antara cinta dan toleransi dalam sejarah kerajaan Mataram kuno. Kisah di balik pembangunan menjadi inspirasi dan menarik perhatian wisatawan hingga saat ini karena keragaman budaya dan keragaman agama ternyata sudah terwujud sejak abad ke-9 Masehi. Awalnya hubungan Rakai Pikatan dengan Pramodawardhani tidak disetujui oleh keluarga masing-masing ya, namun dengan segala cara Rakai Pikatan untuk menarik perhatian dari keluarga Pramodawardhani, akhirnya Rakai Pikatan agar mendapatkan restu membangun Candi Pelausan ini ya. Candi Pelausan sendiri merupakan candi yang bercorak agama Buddha dengan sentuhan arsitektur Hindu. Hal ini dilakukan demi membuktikan cinta Rakai Pikatan terhadap Pramodawardhani, dan akhirnya kedua keluarga luluh dan merestui hubungan mereka. Ini adalah bagian dalam dari Candi Induk Utara. Candi ini terletak di sebelah kiri atau utara kompleks Candi Pelausan. Memiliki relief yang menggambarkan tokoh-tokoh wanita. Relief ini melambangkan cinta dan perhatian Raja Pikatan terhadap istrinya Pramodawardhani. Di Candi Utara ini menggambarkan perempuan yang mempresentasikan cinta Raja Pikatan kepada istrinya Pramodawardhani. Candi Utara ini atau juga dikenal dengan nama Candi Wadon yang merupakan wujud kekaguman Rakai Pikatan kepada sang istri tercinta. Dahulunya ruangan ini memiliki lantai atas atau tingkat 2. Lantai tersebut digunakan sebagai tempat ibadah yang terlihat dari adanya ruang-ruang di lantai atas ya. Dan juga ada bekas sisa tangga kayu yang digunakan untuk naik ke lantai 2. Dan ini merupakan keistimewaan dari Candi Pelausan Lor ini ya dalam segi arsitektur, karena memiliki 2 tingkat yang berbeda dengan candi-candi pada umumnya.
Nah, ini lubang ventilasi yang kita lihat dari dalam itu ya. Jadi memang ini bukan tempat arca, tapi lubang ventilasi. Nah, dia dua itu ya. Setelah dari Candi Induk Utara, sekarang kita beranjak ke Candi Induk Selatan yang juga dikenal dengan sebutan Candi Lanang yang merupakan bentuk kekaguman Pramudiawardhani kepada Rakai Pikatan. Candi ini mempunyai relief yang menggambarkan tokoh-tokoh pria. Ketika kita masuk di pintu Candi Lanang atau Candi Selatan, kita akan disambut oleh Batara Kala. Dahulunya di sini adalah tempat Batara Kala ya. Namun sekarang tidak ada. Dan di pintu masuk kita disambut dengan sesosok relief bidadari ya, yang digambarkan dengan sosok kinara-kinari. Di dalam Candi Lanang atau Candi Selatan terdapat arca Bodhisattva Avalokiteswara dengan mahkota yang menggambarkan elemen-elemen Dewa Siwa. Ini merupakan contoh sinkretisme dalam seni dan agama, khususnya dalam aliran Tantra Yatna. Mahkota ini biasanya menunjukkan pengaruh agama Hindu Siwa yang diintegrasikan ke dalam perwujudan Bodhisattva Avalokiteswara. Sama seperti Candi Utara ya, juga ada tingkat 2-nya di sini untuk tempat ibadah. Dan kemudian di Candi Selatan ini atau Candi Lanang ini terdapat sebuah patung yang menggunakan kalung Majusri. Kalung Majusri adalah perhiasan berupa kalung yang melambangkan seorang bodhisattva dalam Buddhisme Mahayana yang melambangkan kebijaksanaan. Ya traveler, kita habis dari Candi Plaosan yang lor ya. Ini Candi Plaosan Kidul ya. Tapi ini belum semuanya jadi cuman ada beberapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Kalau tadi Candi Plaosan lor, sekarang kita berada di Candi Plaosan Kidul ya. Belum diketahui memiliki atau tidak candi induk ya. Pada kompleks ini terdapat beberapa perwara dengan berbentuk candi atau stupa, dan sebagian diantaranya telah dipugar ya. Dan untuk bentuk dari perwara dan stupanya hampir menyerupai dengan candi yang berada di Candi Plaosan Lor ya. Candi Plaosan Lor dipugar pada tahun 62, sedangkan Candi Plaosan Kidul ini dipugar pada tahun 90. Nah, ini ada semacam apa ya tadi itu pandapa ya atau mandapa yang seperti di sana ya. Candi bukan sekedar tumpukan batu, melainkan saksi bisu kejayaan peradaban. Mari kita lestarikan agar sejarah tetap hidup untuk generasi yang akan datang. Melestarikan candi berarti kita menjaga jati diri bangsa dan jangan biarkan warisan leluhur kita terkikis oleh kelalaian. Candi adalah warisan budaya yang menyatukan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Rawatlah karena kita adalah cerminan kebesaran nenek moyang kita. Mari kita lestarikan candi, lestarikan jati diri bangsa.
Candi-candi ini tidak dibangun dalam sehari. Di balik relief dan arsitekturnya yang indah, tersimpan kerja keras, keyakinan, dan semangat zaman yang patut kita hormati. Namun seiring dengan waktu, angin perubahan menggerus banyak warisan berharga. Alam dan manusia kadang tidak berpihak. Oleh karena itu, pelestarian menjadi keharusan, bukan hanya tugas pemerintah atau arkeolog, tapi juga tanggung jawab kita sebagai anak bangsa. Menjaga candi berarti menjaga identitas bangsa. Melestarikan berarti menyambung cerita panjang sejarah yang tidak boleh terputus. Candi-candi ini adalah jendela ke masa lalu, cerminan kebebasan bangsa, dan juga titipan bagi masa depan. Mari kita rawat, kita jaga, dan kita wariskan candi-candi ini dengan bangga. Setelah lelah kita berkeliling candi Plausan Lor dan Plausan Kidul, saya akan mampir ke Pawon Mbah Noto ya. Lokasinya berada di tengah-tengah antara Candi Plausan Kidul dan Candi Plausan Lor ya. Segar. Oh ya, ada serehnya nih. Ini jus apa? Mangga. Jus mangganya kita coba. Asam. Ih. Jus asam.